Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Sinsa menjelaskan dengan baik dan saya mengenai sistem retribusi sampah di IT. Tujuan dari dokumen ini adalah sebagai dokumentasi dalam pembangunan website sistem informasi retribusi sampah di IT berbasis web. Dokumen ini akan menjelaskan tahapan dalam pengembangan website serta gambar dan kebutuhan setiap pengguna dan menyamakan pandangan seluruh pihak yang terkait dalam pembangunan website sistem informasi retribusi sampah di IT dan sebagai panduan dalam pembangunan website sistem informasi retribusi sampah berbasis web yang digunakan oleh pengunjung untuk alat informasi sistem retribusi sampah. Website ini nantinya akan digunakan oleh mahasiswa untuk retribusi sampah serta pemberi informasi mengenai sistem informasi retribusi sampah di dalam berbasis web. Di mana nantinya dokumen ini akan menjelaskan tujuan dari pembuatan dokumen, cakupan dari dokumen, penjelasan dari definisi dan singkatan yang digunakan dalam dokumen, dan berisi tentang tujuan website yang dibangun, karakteristik dari pengguna, dan platform yang dapat digunakan dalam membangun dan mengakses website tersebut. Selanjutnya pada bab ini akan dijelaskan tentang deskripsi sistem yang sedang berjalan saat ini atau current system dan yang akan dicapai atau target sistem dalam pembangunan website. Sistem yang akan dicapai dari hasil pembangunan website terdiri dari dua bagian, yaitu mahasiswa dan client service IT. Yang kedua adalah current system overview. Retribusi sampah dilakukan secara manual oleh sistem pembayaran mahasiswa retribusi sampah di kampus dengan cara yang sudah ditentukan seperti membayar secara tunai ataupun menggunakan sistem pembayaran non-tunai seperti mobile banking atau internet banking. Pengumpulan sampah setelah mahasiswa meretribusi sampah, mereka akan diberikan tempat sampah untuk membuang sampah mereka. Sampah tersebut akan dikumpulkan dan diangkut untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, masalah ataupun hal yang berpotensi menjadi masalah saat ini adalah yang memungkinkan muncul adalah yang pertama, kurangnya partisipasi mahasiswa. Mahasiswa mungkin kurang tertarik atau merasa tidak perlu untuk membayar retribusi sampah. Hal ini dapat menjadi hambatan dan implementasi sistem retribusi sampah yang efektif. Kedua adalah masalah teknis. Masalah teknis seperti sulitnya mengumpulkan data retribusi atau kurangnya alat infrastruktur untuk pengelolaan data yang baik dapat menjadi hambatan dalam penerapan sistem overview sampah di IT. Ketiga adalah kurangnya kesadaran mahasiswa. Mahasiswa mungkin tidak memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan menganggap sampah sebagai sesuatu yang tidak berharga. Hal ini adalah hambatan meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan. Berikut adalah current system. Yang pertama adalah dimulai dari petugas kebersihan yang menimbun sampah, kemudian memilah sampah. Setelah memilah sampah, akan dilanjutkan dengan mengukur sampah, masuk kepada petugas retribusi sampah yang akan menghitung sampah. Kemudian setelah dihitung akan membuat faktur pembayaran, lalu kemudian memproses pembayaran. Pemilahan sampah tidak dilakukan oleh petugas kebersihan dengan cara menemui petugas retribusi sampah. Untuk melanjutkan pendataan pemilihan sampah yang telah dilakukan oleh petugas sampah, data tersebut akan sampai jika petugas sampah rutin menemui petugas retribusi agar pendataan sampah yang sudah dipilah dapat didata oleh retribusi sampah sehingga petugas retribusi dapat memberikan pembayaran yang sesuai. Pada bisnis proses dimulai dengan pihak petugas sampah yang mengumpulkan sampah, selanjutnya memisahkan dan memilah menjadi beberapa bagian. Kemudian mendapatkan beberapa bagian sampah seperti sampah organik, anorganik, dan sampah kertas. Setelah itu, data-data tersebut diberikan secara manual kepada petugas retribusi sampah yang akan menetapkan tarif sampah setelah menetapkan petugas retribusi sampah yang diterbitkan faktur agar petugas kebersihan dapat menerima bayaran dari petugas retribusi sampah. Kemudian, gambar kedua adalah
gambar pemilahan sampah yang dimulai dengan petugas sampah mengumpulkan sampah, kemudian setelah dikumpulkan, sampah akan dipilah, lalu didaur ulang, dan kemudian dilanjut oleh petugas retribusi sampah yang menetapkan tarif sampah, kemudian menerbitkan faktur, lalu memproses pembayaran. Aktor dari setiap proses bisnis yang terdapat dalam proses ini adalah, yang pertama adalah pihak kebersihan, yang kedua adalah petugas retribusi. Petugas kebersihan bertugas memilah sampah yang akan diberikan kepada petugas retribusi sampah. Kemudian petugas retribusi mengelola hasil pemilahan sampah. Laporan tersebut akan diterima dan dilanjutkan, akan diberikan pembayaran secara langsung dan diberikan tanda pembayaran dari petugas retribusi sampah. Selanjutnya adalah proses mengelola data sampah. Pengelolaan data sampah secara manual dilakukan oleh petugas sampah, yang dimulai dengan mengumpulkan sampah. Selanjutnya, setelah petugas sampah mendapatkan sampah yang layak, diberikan kepada petugas sampah mencatat secara manual di sebuah kertas agar data tersebut dapat diberikan pada petugas retribusi sampah. Berikut adalah bagaimana mengelola data sampah, yang dimulai dari petugas sampah mengumpulkan sampah, lalu mendata sampah yang ada dan memberikan data sampah. Kemudian dilanjut oleh petugas retribusi yang menerima data sampah. Selanjutnya menampilkan faktur pembayaran dan diakhiri oleh melakukan pembayaran. Selanjutnya adalah Archi System Overview. Sistem yang akan dibangun bertujuan untuk membantu petugas tanpa lingkungan ITDEL yang dapat membantu mengelola dan meningkatkan efektivitas program retribusi sampah di ITDEL. Website dapat memiliki sistem pencatatan dan manajemen data untuk mencatat jumlah dan jenis sampah yang terkumpul serta untuk menghitung jumlah retribusi yang harus dibayar. Hal ini memudahkan pengelolaan program retribusi sampah di kampus dan juga memudahkan pengawasan dan pelaporan data selanjutnya. Sistem juga dapat membuat informasi mengenai beberapa laporan keuangan dan operasional terkait pengelolaan retribusi sampah. Informasi yang dilaporkan dapat berupa jumlah sampah yang terkumpul, pendapatan, pengeluaran, dan hasil evaluasi kinerja, sehingga pada sistem retribusi sampah muncul hasil dari retribusi sampah tersebut dengan baik dan benar. Pertama, nantinya proses yang akan terjadi dalam website adalah, pertama, tugas sampah di ITDEL akan masuk ke dalam website dengan cara login terlebih dahulu dengan memasukkan NIP dan password yang sudah didaftar. Setelah berhasil, petugas sampah akan dapat mengelola manajemen data untuk mencatat jenis sampah yang terkumpul dan membuat update delete pada sistem yang membantu petugas retribusi sampah. Pihak retribusi sampah terlebih dahulu akan login ke dalam website menggunakan NIP dan password. Dan kemudian petugas sampah itu selanjutnya pihak retribusi sampah memberikan kwitansi pada website dan jumlah akan dibayarkan oleh pihak ITDEL yang akan dibayar. Berikut adalah target sistemnya. Yang pertama, petugas sampah akan mengakses website, kemudian masuk ke halaman login. Setelah masuk ke dalam halaman petugas sampah, mereka akan mengelola data sampah. Dalam pengelolaan data sampah, petugas sampah dapat menambahkan data sampah, mengunduh data sampah, dan menghapus data sampah. Setelah proses tersebut dilakukan, petugas sampah akan mengirim data sampah kepada petugas retribusi sampah, yang dimana setelah mengakses website dan masuk ke halaman petugas retribusi sampah, petugas retribusi sampah dapat melihat data sampah, mengelola data sampah, dan menampilkan faktur pembayaran. Lalu petugas sampah akan menerima faktur pembayaran lalu melakukan pembayaran.
Proses dalam website ini memiliki fitur untuk memberikan dan mengolah informasi dari website, di mana website akan menampilkan informasi yang terkait dengan kategori seperti profil, ya, layanan retribusi sampah, dan kategori lainnya mengenai sistem informasi dan retribusi sampah di ITDL. Yang dimana mahasiswa akan membuka website, masuk halaman login. Setelah berhasil masuk ke dalam website, mahasiswa dapat mengelola website dan website akan menampilkan informasi. Interaksi yang dilakukan antara petugas sampah dan petugas retribusi sampah sangatlah penting, karena petugas sampah akan mendata sampah yang sudah dikelola dalam sistem informasi retribusi sampah dengan data yang akurat. Petugas sampah akan mengkonfirmasi beberapa titik sampah yang akan diberikan kepada petugas retribusi sampah, sehingga dengan mudah petugas retribusi sampah dapat mengangkut sampai sehingga akan diterbitkan faktur dan biaya yang akan dibayarkan oleh pihak IT. Pada tahap yang akan ditetapkan oleh sistem functional requirement termasuk deskripsi proses, rincian output, input, dan data yang disimpan oleh sistem. Use case adalah diagram fungsional yang menjelaskan apa pengguna dapat lakukan, sehingga use case skenario adalah deskripsi tekstual tentang bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem untuk menyelesaikan tugas. Yang pertama, petugas sampah akan melakukan autentikasi, kemudian mengelola data sampah, dan menerima faktur pembayaran. Mengelola data sampah terdiri dari menambah data sampah, mengedit data sampah, dan menghapus data sampah. Dan ketika proses faktur pembayaran terjadi, akan menampilkan riwayat pembayaran dan membayar retribusi sampah, sehingga faktur pembayaran dapat diterima. Petugas retribusi akan melakukan autentikasi, mengelola data sampah, dan pembayaran retribusi sampah, yang dimana mengelola data sampah sama dengan melihat data sampah, dan pembayaran retribusi sampah akan menampilkan faktur pembayaran. Skenario login dapat dilihat pada dokumen berikut. Skenario untuk lookup juga dapat dilihat pada dokumen berikut. Kemudian selanjutnya adalah use case untuk menambah data sampah yang menjelaskan bagaimana petugas retribusi menambah informasi sampah pada website sistem retribusi sampah. Kemudian lanjut kepada use case skenario untuk mengedit data sampah, menjelaskan tentang petugas mengedit informasi data sampah pada website. Lanjut kepada menghapus data sampah, yang menghapus informasi data sampah pada website retribusi sampah. Kemudian menghapus faktur pembayaran, dapat menghapus masukan pengguna pada website retribusi sampah. Kemudian use case melihat informasi, menjelaskan bagaimana petugas retribusi sampah dapat melihat informasi. Kemudian melihat data sampah. Selanjutnya adalah memberikan faktur pembayaran, bagaimana customer dapat mengisi faktur pembayaran pada website retribusi sampah. Lanjut kepada membuat pembayaran yang akan dibayarkan lewat uang elektronik atau cash. Lanjut kepada user karakteristik yang terdiri atas petugas sampah dan petugas retribusi sampah. Petugas sampah memiliki akun login ke website sistem retribusi sampah untuk mengelola data sampah pada website. Yang kemudian petugas retribusi dapat melakukan transaksi setelah melakukan retribusi sampah. Kemudian lanjut kepada ER diagram relation, entity relation diagram. Ini adalah pemodelan untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai hubungan antar basis data. Di sini ER diagram tersebut memiliki 5 entiti, yaitu data sampah, tugas retribusi, struk pembayaran, petugas sampah, dan uang elektronik, di mana data sampah terdiri atas berat, ID sampah, jenis, foto.
Kemudian petugas retribusi terdiri dari petugas sampah, password, username. Lalu dari petugas sampah, uang elektronik terdiri dari ID petugas sampah, jenis bank, total pembayaran, dan ID sampah. Lanjut kepada petugas sampah yang terdiri dari ID petugas sampah, password, dan data sampah akan diterima oleh petugas retribusi yang kemudian melakukan transaksi kepada uang elektronik. Transaksi uang elektronik. Petugas retribusi akan membuat slip pembayaran. Data sampah juga dikelola oleh petugas sampah. Lalu petugas sampah membayarkan kepada petugas retribusi. Biar transaksinya dapat dilihat pada dokumen berikut ini. Data sampah terdiri dari ID sampah sebagai primary key, lalu kemudian berat, jenis, foto. Petugas retribusi terdiri dari ID petugas retribusi sebagai primary key, lalu password dan username. Kemudian petugas sampah terdiri dari ID petugas sampah sebagai primary key, lalu NIP dan password. Slip pembayaran terdiri dari ID pembayaran sebagai primary key, lalu virtual akun, total pembayaran, dan total pembayaran. Lanjut kepada uang elektronik, ID pembayaran sebagai primary key, total pembayaran, jenis bank, ID petugas sampah sebagai foreign key, ID sampah sebagai foreign key. Berikut adalah gambar early translasinya. Keterangan tabel database early translasi dapat dilihat pada dokumen berikut. Kemudian ringkasan kebutuhan untuk fungsional dari website sistem retribusi sampah dapat dilihat pada tabel berikut. Sekianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.